Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam acara live webinar berkreasi di tengah pandemi yang diselenggarakan oleh OVON bekerja sama dengan PT Smart Digital dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Perkenalkan, nama saya Vivi Mariska. Saya bertindak sebagai moderator pada pagi ini. Di sini kita ingin berbagi tentang tips, sharing bagaimana meningkatkan kreativitas di tengah masa sulit seperti ini. Yang pertama adalah pembukaan dari saya, moderator. Lalu yang kedua akan ada sharing dari Pak Adi Syafriansyah selaku Head Commercial OVON. Lalu selanjutnya nanti ada sharing dari Bapak Gunawan sebagai Kasubag Rencana Program dan Pengembangan SDM ya Pak. Kita juga akan menayangkan video OVON Small Business. Untuk materi ketiga nanti akan disampaikan oleh Pak Adi Waskita dari Smart ID. Dan yang terakhir untuk materi dari Bapak Sandiaga Uno selaku pengusaha ya. Saya coba sedikit berikan gambaran secara global saja, ya karena mungkin di sini Bapak Ibu ada yang lebih experience di bidang digital marketing, tapi paling tidak saya hanya memberikan gambaran secara global apa sih digital marketing itu sendiri, kemudian konsep apa sih yang bisa disampaikan untuk di masa pandemi seperti ini supaya produk dari Bapak Ibu sendiri bisa terjual di pasaran. Sebenarnya digital marketing itu adalah salah satu upaya pemasaran produk dengan menggunakan media digital dan jaringan internet. Itu bukan perangkat elektronik, ya misalnya seperti handphone, kemudian laptop atau aplikasi. Itu salah satu konsep yang memang saat ini sedang marak ya. Karena dengan digital marketing ini secara keseluruhan, secara keseluruhan bahwa apa yang didapatkan, apa yang kita berikan, informasi yang diberikan kepada pelanggan itu lebih mengena. Karena banyak saat ini contoh-contoh kayak di mall, kemudian di pasar ataupun di mana sekarang sudah berubah konsepnya. Berubah konsepnya yang mana yang tadinya mereka direct sales langsung diubah melalui digital marketing. Seperti itu. Kemudian kenapa kita harus menggunakan digital marketing? Karena lebih masif, kemudian bisa digunakan dari semua jenis bisnis, kemudian meningkatkan pendapatan dan efektif, up to date, terukur, murah, dan dapat membantu membangun brand Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa saja sih untuk digital marketing? Yang pertama bisa melalui website, sosmed, email, telepon, chat, ini salah satunya. Salah satu konsep yang biasa dilakukan oleh digital marketing. Ini bisa dilakukan semua, kita bisa menggunakan website, interaksi dua arah, kemudian sosmed, email, telepon, chat, ini bisa dilakukan. Kalau kita bicara saat ini, website, sosmed, ya mungkin sudah lama, sudah ada sejak lama. Cuman untuk pada saat seperti saat ini, media-media seperti inilah yang kita bisa berkolaborasi, bertransformasi untuk peningkatan penjualan kita sendiri. Kan kita tidak mau kita tidak bisa bertransformasi terus akhirnya punah seperti dinosaurus lah. Seperti rekan saya pernah berkatakan, kalau kita ingin bertahan jangan seperti dinosaurus, akhirnya kita mati. Itu makin lama seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Banyak cara sebenarnya. Mulai dari website itu kita bisa optimalisasi melalui website, blog, segala macam untuk meningkatkan peringkat kita pada saat orang mencari produk ataupun keyword yang akan dicari oleh calon customer kita. Dengan adanya website kita bisa meningkatkan brand awareness kita. Dengan adanya kita punya email, kita juga bisa, kemudian dengan aplikasi mungkin,
itu mungkin dari aplikator kita bisa membuat seperti itu, yang mulai dari yang sederhana sampai yang saat ini kita tahu ada media-media online seperti lainnya. Nah, kemudian melalui sosial media marketing kita mempromosikan produknya itu sendiri secara keseluruhan, itu untuk meningkatkan brand awareness-nya, bisa dikenal, kemudian traffic, itu menghasilkan prospek untuk bisnis kita sendiri. Dari semua apa yang dijelaskan ini sebenarnya adalah kita lakukan secara digitalisasi, sehingga apa yang kita informasikan ke pelanggan lebih langsung bisa mendapatkan penjualan yang lebih baik. Bukan selama ini yang kegiatan marketing secara tradisional atau konvensional itu tidak dipakai, tidak. Tapi untuk saat ini itu kurang karena dengan kondisi yang ada saat ini. Gambarannya seperti itu. Kemudian ada juga kita melalui email. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah mempunyai email, dan ini bisa menjadi suatu acuan buat kita untuk bisa menginformasikan, memblast beberapa email yang kita lakukan untuk bisa memperkenalkan produk kepada calon pelanggan kita itu dengan cara salah satunya dari email blast, kemudian bisa inline ke website kita, kemudian melalui inline ke WhatsApp bisnis kita, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah bisa katakan dengan call center-nya itu sendiri, telepon yang biasa ini. Kadang orang ada yang suka melalui chat, ada yang melalui telepon, ada yang melalui email. Salah satu adalah semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Kadang kalau kita menggunakan chat, kadang-kadang kita salah ketik, salah informasi, salah persepsi nanti ya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan voice, telepon itu lebih mengena. Mengapa seperti itu? Nah, kami hadir di sini Ovon karena kita mempunyai layanan sebuah telepon yang mana dikatakan bahwa Ovon itu memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi lebih terpercaya karena kita menggunakan kode areanya itu sendiri. Kalau selama ini mungkin bisa dikatakan melalui nomor telepon handphone, kadang orang tidak percaya apakah benar dia punya. Tapi kalau misalnya 021, 0251, 031, mereka kan lebih aware. Seperti halnya kalau kantor-kantor kan sekarang kalau tidak ada nomor secara geografisnya, orang kurang percaya seperti itu. Nah, ini salah satunya juga ada melalui chat, tadi saya bilang melalui WhatsApp, kemudian chatting di website-nya, bisa inline dengan mobile phone kita, melalui WhatsApp bisnis, seperti itu. Kapan kita akan melakukan digitalisasi ini? Saatnya hari ini, sekarang, di masa seperti ini, kita akan lebih bisa memperkenalkan dengan konsep digital marketing ini kepada pelanggan-pelanggan kita. Supaya pemilik bisnis itu lebih reliable, trust, kemudian will, prepare, dan profesional. Dengan adanya ini semua, secara digitalisasi marketing, otomatis secara keseluruhan bahwa kita sebagai pengusaha ataupun pemilik usaha itu mulai bertransformasi, yang mana tadinya kita secara tradisional merubah menjadi secara digital, seperti itu. Itu gambaran secara keseluruhan sharing yang saya bisa lakukan, sehingga kita bisa sama-sama bisa aktif dan berkolaborasi, kemudian bisa bertransformasi di masa pandemi ini. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Vivi. Terima kasih Pak Adi Syafriansyah atas sharing-nya yang bermanfaat sekali ya Pak. Jadi channel digital marketing itu banyak sekali ya Pak jenisnya ya Pak. Nah, benar sekali, betul. Ya, ada mulai dari lewat chatting, email, website gitu ya. Dan mungkin kalau dari Ovon menyediakan layanan teleponnya untuk call center-nya ya Pak ya. Betul. Oke. Gambaran sedikit bahwa kalau kita katakan bahwa Ovon, kalau kita bicara Ovon dengan masa transformasi digital, kita bisa katakan bahwa Ovon itu bisa dianalogikan bahwa yang tadinya off
jadi on. Nah, otomatis yang tadinya secara manual itu menjadi digital. Seperti itu sih gambarannya. Iya, iya, iya. Oke, Bapak boleh tanya nggak? Ini kita coba sedikit ini ya, informasi tambahan. Tadi kan katanya Boleh? phone itu nomor teleponnya sesuai dengan kode area ya, Pak? Benar. Jadi Benar, Mbak. secara trust dari konsumen juga bisa lebih terjaga ya, Pak ya? Betul, karena pada saat ini mungkin ada beberapa, misalnya contoh, kalau orang mencantumkan nomor handphone, itu otomatis orang kurang percaya, gitu. Apalagi itu nomor pribadi kan. Tapi kalau kita bicara dengan nomor kode area, misalnya 021, 0251, orang lebih trust. Trustnya lebih lah. Kayak misalnya orang punya kantor, otomatis kan orang berpikir bahwa oh dia punya kantor loh, seperti itu. Ini bisa dilakukan, seperti itu sih. Juga bisa untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau customer-nya bahwa kita serius nih berbisnis dengan serius gitu ya, Pak ya. Betul. Karena dengan adanya kode area secara geografis itu membuat orang tuh percaya, oh ternyata kasarnya, oh di mereka punya kantor gitu, atau punya tempat yang pasti gitu. Seperti itu sih gambarannya. Siap. Oke, makasih banyak Pak Adi Syafriansyah atas sharing-nya. Sama-sama, Bu Vivi. Kita ke pemateri selanjutnya, mungkin dari Pak Gunawan, dari Kementerian Koperasi. Mungkin ini nih yang paling ditunggu. Kira-kira Pak, peran pemerintah kan penting ya, gitu ya, dalam masa pandemi ini, gitu. Bagaimana sih pemerintah memberikan sebuah solusi atau misalnya pemahaman bagaimana sih UMKM ini harus berstrategi gitu ya Pak. Selain juga tadi kreativitasnya mesti terus ditingkatkan. Nah, mungkin dari Pak Gunawan nih mau ngasih bocoran nih Kementerian Koperasi seperti apa, nanti kita nantikan langsung dari Pak Gunawan. Ya, makasih Silakan. Mbak Moderator. Tadi Pak Adi Syafriansyah itu udah detail banget itu. Gimana? Terima kasih Pak Gunawan. Apalagi teman-teman di sini juga mungkin sudah pada paham itu masalah digitalisasi atau apa digital. Pasti Pak. Kami paling hanya kasih insight. Sebenarnya kami pakai kesempatan ini untuk share informasi saja Pak. Apa sih yang sudah dikreasikan Kementerian Koperasi dan UKM di era pandemi ini? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang mungkin ya Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Gunawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Rencana Program pada Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili Deputi Pengembangan SDM, mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah berkenan mengundang kami berbagi wawasan dan informasi dalam acara ini. Kalau Pak Juba, kami sampaikan salam hangat dan hormat dari segenap pimpinan kami, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan nanti ini dapat menambah wawasan dan informasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya boleh share screen ya, Pak? Silakan Pak, silakan. Sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema webinar kita hari ini berkreasi di tengah pandemi. Mungkin pemahaman kita sama, berkreasi di tengah pandemi itu apa, kalau dikaitkan dengan konteks UMKM, seperti mungkin yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi Syafriansyah. Tapi tadi pagi saya sempat searching juga, sempat googling juga, saya penasaran apa sih sebenarnya berkreasi di tengah berkreasi ini makna katanya. Yang saya dapat berkreasi menurut KBBI itu menghasilkan suatu sebagai hasil buah pikiran.
Jadi menurut KBBI, berkreasi itu adalah menghasilkan sesuatu sebagai buah pikiran. Mungkin sedangkan pandemi yang dimaksud tentunya pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda kita semua. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk menghasilkan buah pikiran yang positif di hadapan pandemi ini, tentu kita memerlukan informasi-informasi dari berbagai sumber tentang dampak pandemi bagi kepentingan kita. Informasi-informasi tersebut akan menjadi dasar pemikiran kita dalam berkreasi di era pandemi. Dalam hal ini, pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, tentu sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan hidup UMKM di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada perekonomian, baik itu global maupun nasional. Ini saya kasih gambaran, makro saja, umum. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 minus 5,2%. Sedangkan OECD bahkan lebih dari 5,2%, mencapai 6%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 0,5% pada tahun 2020. Namun baru-baru ini BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi kita per triwulan 2 itu minus 5,32%. Hal ini disebabkan karena aktivitas perekonomian masyarakat yang sebagian besar masih dilaksanakan secara konvensional terhenti. Mungkin karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial secara besar-besaran. Di beberapa negara bahkan menerapkan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karenanya pembatasan aktivitas sosial secara besar-besaran atau yang kita kenal dengan istilah PSBB menjadi beralasan untuk diterapkan oleh pemerintah di era pandemi ini. Protokol pandemi COVID-19 mensyaratkan adanya pembatasan interaksi fisik. Sementara 87% UMKM kita itu masih offline atau masih konvensional dalam melakukan aktivitas usahanya. Dan baru 13 UMKM yang digital atau terhubung dengan ekonomi digital. Perlu kita ketahui bersama bahwa 98% pelaku ekonomi kita itu didominasi oleh UMKM. Dan fakta negatifnya di era pandemi ini, LIPI memproyeksikan 47,13% pelaku UMKM kita hanya mampu bertahan hingga bulan Agustus 2020. Sedangkan 72,2% diperkirakan akan tutup setelah November 2020. Hal yang sama pun dilaporkan oleh survei ADB bahwa 88% usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, 3 masalah ini nanti yang akan menjadi dasar dari Kementerian Koperasi UKM dalam berkreasi memberdayakan koperasi dan UMKM di era pandemi ini. Namun demikian, di tengah tantangan, di tengah musibah ini, masih ada peluang, Bapak Ibu. Ternyata berdasarkan survei McKinsey pada bulan Juni 2020, itu terjadi kenaikan penjualan e-commerce sebesar 26%. Dikuatkan lagi oleh survei LPM UI juga menyatakan bahwa sebagian besar UMKM yang online atau go digital itu mengalami peningkatan omset. Ada masalah, ada peluang. 2 hal inilah yang menjadi dasar dari Kementerian Koperasi dan UKM berkreasi untuk menangani dampak COVID-19 bagi UMKM. Berdasarkan kedua gambaran umum masalah dan peluang ini, maka desain penguatan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui dua pola yang menurut kami itu sangat penting. Yang pertama tadi dengan memberikan stimulus dan insentif, lalu yang kedua digitalisasi UMKM. Stimulus dan insentif dilakukan melalui program PEN. Dalam program PEN, total biaya yang dialokasikan untuk penanganan UMKM itu sebesar 123,46 triliun.
itu terdiri dari untuk subsidi bunga bagi UMKM dengan alokasi biaya sebesar 35,28 triliun untuk kur dan non-kur yang dilaksanakan melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, BUMN, BLU, dan koperasi. Kemudian penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM dengan alokasi 78,78 triliun dilaksanakan melalui Himbara atau Himpunan Bank Negara, yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Kemudian belanja imbal jasa penjaminan sebesar 5 triliun dilaksanakan oleh Askindo dan Jangkrindo. Penjaminan modal kerja itu dilaksanakan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama. Kemudian PPh final sebesar 2,4 triliun dilaksanakan oleh Ditjen Pajak. Lalu kemudian pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB dengan alokasi sebesar 1 triliun. Kemudian selanjutnya ada yang baru-baru ini telah diluncurkan oleh Presiden, yaitu Banpres atau kalau kami menyebutnya BPUM, bantuan bagi pelaku usaha mikro, itu sebesar 2.400.000 untuk per usaha mikro, dibagikan rencananya ke 12 juta usaha mikro di masa pandemi ini. Bantuan itu berupa hibah tanpa harus mengembalikan. Informasi yang terakhir kami dapat sudah tersalur mungkin sekitar 700 untuk 700 ribuan usaha mikro. Bulan Agustus rencana penyaluran selanjutnya mungkin di bulan September. Kemudian digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM itu pun dilaksanakan dikelompokkan menjadi 2 pola. Yang pertama untuk peningkatan kapasitas SDM, lalu yang kedua untuk perluasan akses pasar. Untuk peningkatan kapasitas SDM itu ada EduKUKM. EduKUKM ini sebenarnya sarana pembelajaran daring atau sarana pembelajaran online bagi UMKM untuk mempersiapkan lebih banyak lagi pelaku UMKM agar bisa mengadaptasi teknologi melalui pelatihan berbasis online. Ada juga kami sediakan aplikasi laporan keuangan mikro, dapat diunduh secara gratis oleh UMKM di Play Store. Kemudian ada juga program Kakak Asuh UMKM. Ini juga adalah pelatihan online digital marketing bagi UMKM. Program ini diwajibkan nanti calon kakak asuh itu setelah dilatih mencari 1 atau 3 adik asuh untuk diregistrasi ke platform online dan didampingi. Kemudian ada juga pahlawan digital UMKM. Ini juga program yang baru di-launching oleh Pak Menteri kemarin. Program ini hadir untuk memberi apresiasi kepada para inovator digital UMKM serta menjaring banyak inovator muda lain yang sudah berinovasi untuk membantu UMKM. Kemudian ada pelatihan e-commerce, trainer melalui APBN dan alokasi khusus. Lalu yang terakhirnya ada menjadikan LLP KUKM sebagai Center of Excellence. Ini dengan pola adopsi model seperti yang ada di Jerman. Kemudian perluasan akses pasar, kita juga mendukung UMKM itu terlibat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP. Potensi total nilai paket pengadaan pemerintah ini yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM itu diperkirakan sebesar 310 triliun. Kemudian kami juga mendorong UMKM itu terlibat dalam pengadaan BUMN melalui platform pasar digital Padi UMKM. Ada juga UMKM katalog digital Emoji, ada SparkTrade, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak nih Bapak Ibu, cuma kami sampaikan makro saja. Kemudian sebagai upaya percepatan pemberian insentif tadi dari program PEN, maka kami membentuk Pusat Informasi PEN KUKM sesuai arahan Presiden pada 18 Juni 2020. Maka untuk mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Koperasi UKM meresmikan Pusat Informasi PEN pada tanggal 2 Juli. Pusat informasi ini melakukan pemutahiran data serapan secara berkala, lalu kemudian dilakukan konferensi pers kepada media untuk disebarkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi serta progres
pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin ini gambaran yang dari program PEN yang sudah terrealisasi Bapak Ibu semua sampai dengan saat ini per 20 Agustus 2020 itu sudah terrealisasi 41,67%. Hanya belanja imbal jasa penjaminan dan penjaminan untuk modal kerja yang masih 0% progresnya, tapi sedang dalam proses juga. Kemudian penjaminan untuk modal kerja juga sedang dalam proses. Digitalisasi UMKM sebenarnya itu program sejak lama yang sudah direncanakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi dengan pertimbangan bahwa porsi ekonomi digital kita itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, itu proyeksi dari Google, Temasek, dan BEN itu memproyeksikan bahwa ekonomi digital kita itu pada tahun 2025 mencapai 1.826 triliun, dan ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Lalu fakta hasil sensus BPS, hasil sensus ekonomi BPS kemarin, itu menunjukkan bahwa 93,88% UMK itu tidak menggunakan komputer, UMK ini usaha mikro kecil, dan 92,94% UMK juga tidak menggunakan internet. Di masa pandemi ini, semakin menguatkan kami, Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa digitalisasi UMKM itu menjadi penting karena adanya tadi pembatasan interaksi fisik, sementara 87% UMKM masih offline atau konvensional atau belum terhubung dengan ekonomi digital, sedangkan baru 13% UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Secara yuridis juga sebenarnya digitalisasi UMKM itu diamanahkan di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang UMKM Tahun 2008. Di situ diamanahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui fasilitasi teknologi dan informasi. Berdasarkan kedua latar belakang ini, maka digitalisasi UMKM yang kami laksanakan yaitu berupa fasilitasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses bisnis UMKM. Saat ini fokus fasilitasi tersebut kami fokuskan ke pemasaran dan permodalan dengan tujuan menghubungkan UMKM ke dalam ekonomi digital Indonesia. Target untuk tahun 2020 sebanyak 2 juta UMKM dari baseline 8,3 juta atau menjadi 16% dari 13% UMKM digital. Fasilitasi pemanfaatan teknologi dan informasi membutuhkan sarana proses pemanfaatan teknologi dan informasi. Lalu kemudian untuk menghubungkan UMKM ke dalam ekonomi digital Indonesia, itu membutuhkan teknologi dan informasi yang mampu menghubungkan UMKM ke dalam ekonomi digital. Kedua demand ini telah kami petakan, dan untuk sarana proses, kami Kementerian Koperasi UKM ke depan akan menyediakan sarana tempat, peralatan, dan SDM untuk proses pemanfaatan TI oleh UMKM, yaitu dalam bentuk Center of Excellence pusat, yaitu yang ada di Gedung Gatot Subroto, Smesco, rencananya akan kami jadikan Center of Excellence. Kemudian untuk teman-teman UMKM di daerah, kami rencanakan PLUT itu menjadi Center of Excellence regional sebagai titik kontak center UMKM di daerah nanti. Jadi mereka dapat belajar di PLUT bagaimana itu manufaktur digital, apa saja tentang digital. Kami harapkan rencananya ke depan seperti itu. Kemudian untuk teknologi informasi yang menghubungkan UMKM ini dibutuhkan peran dari dunia usaha, yaitu terutama platform digital, e-commerce, fintech, dan lain-lain. Kemudian tantangan digitalisasi UMKM di masa pandemi yang kami jalankan, yaitu target digitalisasi UMKM 2020 itu sebanyak 10 juta UMKM. Kemudian data Kominfo per 31 Juli kemarin, itu sudah ada 9,4 juta UMKM yang terhubung dengan ekonomi digital, atau bertambah 1,4 juta UMKM dibanding data awal, yaitu 8,3 juta, sehingga kami masih kekurangan sekitar
600.000 UMKM untuk dihubungkan ke ekonomi digital, mungkin dalam waktu tinggal 4 bulan ini. Lalu kemudian isu keberlanjutan, jadi UMKM yang ada di marketplace ini harus bisa bertahan, jadi tidak hanya terhubung dengan ekonomi digital saja, tapi mereka juga harus bisa bertahan dan bahkan memiliki transaksi yang berkelanjutan. Lalu kemudian dibutuhkan koordinasi teknis untuk mengkonsolidasi program lintas stakeholder, karena kementerian kami, kalau berdasarkan regulasi undang-undang, hanya sebatas Kementerian Koordinasi dan Kebijakan, sedangkan UMKM itu terpecah, diberdayakan ke dalam 18 kementerian lembaga. Kemudian yang terakhir, risiko persepsi publik, yang saat ini selalu mengaitkan konteks digitalisasi itu hanya menguntungkan korporasi, karena kami berpikir cepat, berpikir quick win, bagaimana caranya supaya UMKM ini bisa memanfaatkan peluang yang ada di ekonomi digital, mau tidak mau, kami harus menggandeng beberapa platform digital yang sudah firm atau sudah besar, karena kalau untuk membangun dari awal, itu rasanya sudah tidak mungkin, mengubur ketertinggalan. Kemudian, ini cuma lampiran doang. Oke, saya kira cukup itu kali ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat atau penjelasan yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ovon for Small Business. Teknologi saat ini dapat memberikan kemudahan dan membuat hidup lebih menyenangkan. Pada saat bekerja, kita tetap dapat bebas berkreasi dan mencari inspirasi di mana dan kapan saja. Di saat bisnis semakin berkembang, secara otomatis kepercayaan mulai terbangun, sehingga Anda perlu mempersiapkan bisnis Anda menjadi lebih profesional lagi. Kredibilitas dalam menjalankan bisnis menjadi modal yang kuat. Untuk menjadi bagian dari industri, pelanggan Anda perlu keyakinan profesionalisme Anda. Dengan adanya identitas dan nomor telepon bisnis yang representatif, maka pelanggan mengetahui dengan pasti bahwa Anda adalah seorang profesional yang mempunyai kredibilitas. Kapan dan dimanapun Anda berada, pelanggan tetap dapat menghubungi Anda melalui nomor kantor bisnis Anda. Karena Anda adalah seorang profesional, maka Anda dapat melayani kebutuhan pelanggan secara leluasa dan bebas. Ovon Small Business menghubungkan pelanggan ke nomor telepon bisnis Anda melalui jaringan internet di kantor maupun nomor extension di mobile phone Anda berada. Dengan layanan nomor tetap untuk bisnis Anda, kemudahan dan kecepatan dalam implementasi, serta dukungan customer service 24 jam, menjadikan bisnis Anda semakin profesional. Hubungi Ovon sekarang juga. Oke, untuk kreasi kita, yang pertama adalah apa sih masalah-masalah yang terjadi di UMKM selama pandemi ini. Dari survei yang dilakukan oleh Kompas, ini ada beberapa masalah utama ya, diantaranya adalah penjualan menurun. Lalu yang kedua masalah permodalan, yang ketiga masalah distribusi, yang keempat bahan baku dan produksi. Terutama ini masalah penjualan menurun ini di mana saja, dan ini berimpact besar kepada pendapatan daripada UMKM. Terlihat di sini ada penjualan sekitar 56% menurun dari sebelumnya. Lalu ada permasalahan permodalan, ini sekitar 22%. Lalu ada distribusi, ini juga cukup bermasalah, sekitar 15%. Dan di sini ada masalah-masalah kesulitan bahan baku dan produksi juga. Nah, untuk kreasinya, kita coba lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah seperti tadi yang Pak Adi juga sampaikan, untuk membuka dan optimalisasi pemasaran secara digital. Karena kita sekarang ini
masalahnya adalah harus di rumah ya. Dimana kalau harus di rumah otomatis kita tidak bisa kemana-mana. Namun bukan berarti kita diam saja gitu. Namun kita bisa lakukan pemasaran secara digital. Contohnya di sini kita bisa membuka channel-channel di toko online yang sudah ada. Kita sebut saja misalnya ada beberapa yang sifatnya seperti pasar online, contohnya Tokopedia dan sejenisnya. Lalu kita juga bisa lakukan pemanfaatan media seperti website dan sejenisnya. Yang kedua, masalah permodalan tadi juga sudah dibahas oleh Pak Gunawan juga sedikit tentang masalah bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, ini impact-nya juga cukup besar karena kita misalnya di UMKM ini contohnya salah satunya adalah yang tidak terpakai seperti sewa ruko, sewa tempat dan sejenisnya. Ini kita tidak bisa untuk menggunakan, namun harus tetap membayar gitu. Nah, ini contohnya kita harus kurangi beban-beban yang sifatnya capex atau pemodalan di awal. Nah, kita optimalkan operation cost. Jadi yang sifatnya tidak membeli gitu. Mungkin kita bisa sewa atau menggunakan sesuai dengan kebutuhan, membayar sesuai dengan yang kita pakai. Distribusi. Nah, ini channel-channel distribusi secara digital ini sekarang cukup banyak ya. Ada tadi toko online, terus juga ada sosial media, dan seterusnya. Kita bisa manfaatkan secara maksimal, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, ini sangat berpengaruh juga nantinya kepada prospek dari kebutuhan-kebutuhan atau pemasukan yang akan kita dapatkan. Yang berikutnya lagi tentang bahan baku. Bahan baku ini kita bisa memanfaatkan inovasi dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Nah, ini juga sempat terbersit ya kemarin tuh ada beberapa UMKM curhat lah gitu istilahnya kan. Pak, gimana nih saya harus bikin tapi sekarang bahan bakunya susah gitu loh. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan kalau itu warung tetangga ya, istilahnya warung tetangga tuh kita beli dari sekitar kita, jadi nggak sulit. Mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi dengan begitu kita bisa menggerakkan ekonomi juga, walaupun secara lokal. Lalu yang berikutnya lagi kita produksi. Nah, ini banyak sekarang bermunculan produk-produk yang hasil produksi dari rumah. Tidak melulu harus produksi pabrikan, tapi ternyata dengan the power of kepepet gitu, kita bisa ciptakan produk-produk baru yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Contohnya apa gitu? Sekarang banyak bermunculan, kalau dulu tuh kan kafe-kafe mungkin yang ternama-ternama aja ya, harus dengan suasana yang cozy, terus dengan musik live dan sejenisnya. Sekarang mereka justru nggak bisa berjualan, tapi yang bisa jualan justru produk yang dari rumahan, tetap kopi, tetap minuman, tapi produksinya dari rumah gitu, seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya kita pasarkan produknya. Kita ada beberapa kiat ya untuk pemasaran online karena tadi sudah cukup dibahas oleh Pak Adi juga. Nah, kita ada pasarkan produk Anda melalui media sosial. Jadi ternyata efek media sosial ini cukup dahsyat ya. Beberapa bulan lalu saya coba bantu ada beberapa UKM itu dari dia memiliki subscriber ya, ini kebetulan di YouTube, itu dengan subscriber misalnya cuma 100-an, dengan 3 hari 4 hari kita coba buatkan campaign, itu bisa melonjak sampai 2.500-an dalam 3-4 hari. Jadi, dan itu organik ya, bukan kita beli lah gitu istilahnya. Nah, itu modalnya nggak seberapa, tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya ketika sudah kita memiliki subscriber tadi, itu kita akan lebih mudah untuk menjual sesuatu, produk Anda tentunya. Lalu kita bisa manfaatkan platform website. Nah, ini kadang yang terlupa, kita punya produk tapi nggak punya website. Nah, kunci utama yang kadang terlupakan adalah kita harus membuat satu website itu seperti kita punya rumah, kita punya toko. Di situ ada showroom, kita bisa pajang barang-barang kita, solusi-solusi kita, dan ini potensi yang cukup besar. Dan itu bisa buka 24 jam tanpa Anda bayar tiap jam sekian gitu.
Lalu yang tadi juga sudah sempat dibahas tentang kirim email marketing kepada segmen pasar Anda. Segmen pasar ini penting banget. Jadi kalau misalkan kita jual produk tapi nggak pada segmennya, ini yang ada kita sedikit buang-buang waktu lah. Nah, tapi kalau misalkan kita kirim email atau kirim informasi kepada segmen yang kita inginkan, insya Allah sedikit aja itu langsung mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya kayak tadi, kita bikin campaign untuk satu produk dalam 3-4 hari, karena segmennya pas, itu langsung melonjak. Tapi kalau misalkan kita nggak pas segmennya, mau 1 bulan, 1 tahun pun mungkin nggak terlalu terasa impact-nya. Lalu kita bisa tawarkan audiens sebagai reseller produk. Nah, ini yang penting. Contohnya kolaborasi. Ini yang dilakukan beberapa hal, beberapa bidang, beberapa orang, beberapa perusahaan, bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja side by side dengan orang. Dia harus ada partner yang bisa membantu. Karena kita ini kan makhluk sosial ya, harus dibantu oleh beberapa atau banyak orang. Nah, kalau misalkan kita mengerjakannya semua sendiri, itu pasti akan keteteran dalam hal ini. Itulah perlunya kita membuat beberapa kalau itu marketingnya, reseller istilahnya. Reseller itu seperti marketing juga, tapi mungkin biayanya lebih murah karena hanya kita kasihkan insentif ketika ada penjualan seperti itu. Ketimbang kita menyiapkan satu dedicated marketing, mungkin cost-nya akan ya lebih besar sedikit. Lalu informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli Anda. Nah, ini juga penting. Kenapa waktu itu ada di Tokopedia itu atau di Shopee dan sejenisnya itu ada rating, atau bahkan di beberapa ojek online itu juga ada rating, ada bintang dan sejenisnya. Itu penting sekali untuk melihat reputasi daripada produk Anda. Karena kita nih berhadapan dengan pelanggan atau calon pelanggan ya. Kalau sudah jadi pelanggan, dia pasti bisa komentar. Namun kalau jadi calon pelanggan, itu belum tentu mereka tahu tentang produk yang kita jual gitu loh. Nah, itu pentingnya rating. Jadi mereka bisa menilai dulu produk Anda itu cukup bagus atau kurang bagus atau bagus banget gitu. Jadi itu fungsinya daripada review produk dan testimoni tadi. Nah, sekarang Pak, kalau tadi kita bicara kiatnya dan kita bicara kreasinya. Nah, sekarang gimana sih kami dari Smart Kreasi itu bisa membantu Anda? Nah, kita punya produk untuk Smart UMKM. Jadi solusi dari kami itu cukup mudah ya. Jadi ada smartphone home, di mana kita kolaborasi dengan Ovon. Anda bisa memiliki nomor telepon dedicated, walaupun nih, ini yang kami pakai juga sebetulnya, itu walaupun Anda sedang di Bogor misalnya, tapi bisa juga memiliki nomor telepon Jakarta, nomor telepon Bandung, nomor telepon Surabaya. Dengan artinya seperti itu, Anda bisa meluaskan jangkauan perusahaan Anda tanpa harus mendirikan kantor secara fisik di sana. Itu yang penting banget, smartphone home. Dan ini juga yang penting banget, bahwa smartphone home ini kita bisa membuat extension, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Extension ini seperti kita extension di rumah, di kantor, maaf. Ketika saya mau telepon Mbak Vivi misalnya, itu extensionnya 123. Saya tinggal pencet 123. Dan itu bisa langsung nyambung ke pesawatnya Mbak Vivi. Kalau di kantor, itu harus ada di meja. Nah, namun kalau dengan smartphone home ini, kita nggak perlu ada di meja, kita bisa langsung terima dari handphone, dari komputer, atau dari device yang sudah mendukung dengan VoIP. Itu smartphone home. Jadi sangat berguna banget, dan ini untuk pelaku usaha ya yang ingin sekali istilahnya mengembangkan usaha, membuka kantor cabang di kota-kota lain dengan masalah dengan berbagai masalahnya gitu. Nah, solusi ini sangat tepat sekali. Yang kedua, kita punya Smart Mail Basic. Jadi ini email korporasi dengan G Suite gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita di Smart Kreasi Digital tuh juga partnering dengan beberapa provider cloud, itu diantaranya ada G Suite ya dari Google, lalu ada Alimail, dan ada dari satu lagi Office 365. Nah, ini kita tawarkan adalah dari G Suite. Lalu ada Smart Meeting. Nah, ini Smart Meeting. Nah, sekarang ini meeting virtual seperti yang kita pakai, tapi kita tawarkan untuk dari Yearling.
Yearling ini salah satu provider SIPON juga, itu nanti bisa kolaborasi juga dengan Ovon, bisa disambungkan juga dengan Ovon. Jadi kita bisa meeting menggunakan nomor telepon, nanti bisa nyambung juga, terus bisa nyambung juga dengan seperti ini ya, virtual meeting ini. Itu bisa digabung-gabung. Lalu ada smart website, ini pastinya website untuk Anda. Lalu ada smart marketing. Ini yang penting juga, itu integrasi sosial media dan toko digital dan marketing digitalnya. Nah, ketika nanti misalnya Bapak Ibu berkenan untuk join dengan kami, itu bisa dibuatkan untuk Facebook-nya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, all channel masuk dan itu terintegrasi semuanya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi jangan khawatir dengan adanya kita pandemi, kita harus di rumah saja, terus kita nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan di rumah aja tentunya harus ada kreasi. Nah, salah satu kreasinya kita bisa buat kantor di kota-kota lain, Bapak, Ibu-Ibu, tanpa harus ke sana. Cukup langganan saja Ovon. Terus nanti kita bisa juga bikin website. Artinya Anda punya etalase yang hanya bayar mungkin lebih murah daripada sewa ruko gitu istilahnya ya. Itu bisa 24 jam. Itu mungkin Mbak Vivi sedikit yang saya bisa share tentang masalah solusi kreasi di masa pandemi dari Smart Kreasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat penuh semangat. Terima kasih untuk PT Smart Kreasi Digital yang sudah mengundang saya untuk berbicara dengan tema UMKM berkreasi di tengah pandemi. Mohon maaf saya tidak bisa hadir, tapi saya ingin mengirimkan satu pesan dan motivasi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kita untuk tetap berkreasi walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi. Di saat-saat normal, landai, dan kalau kita lihat disebut sebagai 86, kadang-kadang kreativitas justru sulit muncul. Namun ketika ada tekanan, deadline, the power of kepepet, ancaman, problem, kreativitas biasanya muncul. Maka adrenalin kita seakan dipacu. Otak bekerja keras dan muncullah kreativitas dan inovasi. Usaha-usaha sukses diawali dari proses berpikir kreatif. Kesulitan cari ojek dipadukan dengan peningkatan penggunaan HP melahirkan Gojek. Juga kita lihat problem pesan tiket, banyaknya calo harga tiket yang tidak transparan melahirkan Traveloka. Susahnya mendapatkan lapak usaha, susahnya mendapatkan perizinan, susahnya mendapatkan harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau, susahnya mencari lapangan pekerjaan melahirkan Tokopedia. Maka oleh karena itu peran entrepreneur adalah entrepreneurs link the creative mind and the business mind. Menjembatani antara pikiran yang kreatif dan juga intuisi bisnis yang ada di dalam benak kita. Setiap manusia, setiap insan memiliki business mind dan creative mind. Tinggal kita bagaimana bisa mengenalinya. Tanpa permasalahan tak akan ada solusi. Tanpa tantangan tak akan muncul prestasi. UMKM harus cari, antisipasi, temui, dan hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi dan cari solusi. Problems are to be solved. Problems are not stop signs. Problems could be our roadmap for the better future. Karena ada peta jalannya. There are guidelines. Problem ini juga akan menghasilkan guidelines. Definisikan masalah. Identifikasi problem. Jadikanlah sebuah statement. Dan kita mampu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan terus berinovasi,
berkreativitas, dan solusikan masalah yang ada di sekitar kita. Sukses untuk UMKM berkreasi, pandemi menghasilkan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai kita laksanakan. Semoga bermanfaat, mendapatkan barokah dan kelancaran bagi usaha Bapak Ibu sekalian ke depannya. Kami dari segenap panitia, OVON, Smart Kreasi Digital, dan Kementerian Koperasi dan UMKM mengucapkan terima kasih banyak